Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syirah Hairunisa dari semester 3B. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Jayani Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. Yendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview materi bab 4 mengenai pengulangan tindak pidana atau residif. Pengertian residif yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residif telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residif adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan atau residif. Yang pertama ada residif umum. Semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residif atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Yang kedua ada residif khusus. Tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residif inilah yang dikenal KUHP. Residif menurut KUHP. Pengulangan atau residif tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu yang pertama residif kejahatan. Dengan dianutnya residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam yang pertama, residif kejahatan-kejahatan tertentu sejenis. Dalam residif kejahatan sejenis, hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residif adalah yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian atau khusus untuk pasal 216, 303, dan 393 syarat itu tidak ada. Yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal yang pertama 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Yang kedua 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Tidak mungkin ada residif apabila yang pertama keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan frisprach atau pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Yang kedua, keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding dan kasasi. Yang ketiga, keputusan hakim yang berupa penetapan atau basiking. Misalnya, keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Pengenaan pemberatan pidana untuk residif kejahatan sejenis ini berbeda, yaitu yang pertama, dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga, khusus untuk pasal 216.
Yang ketiga, pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Yang kedua, residif kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau basiking. Yang ketiga, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Dan yang keempat, ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum lewat 5 tahun dan belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Syarat-syarat residip pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Yang kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Yang ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sekian review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.